Kembali lagi nih di podcast tentang kita, dan pada episode kali ini aku akan membahas emosi lalu komunikasi yang tentunya ada di antara kita. Bagaimana emosi mempengaruhi hubungan antar pribadi dan bagaimana komunikasi adalah hal yang paling penting yang kayaknya harus ada dalam sebuah hubungan. Ya kali hubungan gak ada komunikasinya, ya kan? Mungkin ini salah satu modal yang harus kita miliki dalam sebuah hubungan yang bisa membuat hubungan itu bertahan lama gitu kan. Karena alasannya menurut aku itu hal yang aku lakuin sampai saat sekarang ini. Bagaimana bisa menjalani hubungan cukup lama bareng pasangan yang sekarang gitu ya. Sebelum aku lanjut ke pembahasan kita lebih jauh, aku pengen tahu bagaimana keadaan para pendengar podcast tentang kita. Apakah sudah menemukan bahagianya atau masih mencari? Dan semoga kabar baik yang kalian tunggu semua itu menghampiri kalian. Semoga ya. Sedikit aku jelaskan sebelum kita langsung masuk. Aku tidak ingin menggurui teman-teman, tidak ingin mengajari teman-teman bagaimana tentang sebuah hubungan gitu. Aku di sini hanya untuk berbagi cerita, sharing bagaimana menurut aku, bagaimana pendapat aku, dan semua yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang pernah aku rasakan. Jadi bisa saja kita berbeda pendapat dan itu hal yang biasa. Dan untuk teman-teman yang sependapat dengan aku, terima kasih dan terus untuk kita berbagi kisah. Nah, kali ini aku akan bahas tentang emosi dan komunikasi. Tentunya hal ini benar-benar mempengaruhi suatu hubungan gitu ya. Bagaimana emosi mengontrol segalanya, bagaimana komunikasi melancarkan semuanya. Dan menurut aku itu hal yang benar-benar harus ada dalam sebuah hubungan. Kebanyakan orang salah mengartikan emosi gitu. Mereka menganggap emosi adalah suatu perasaan marah, yang sebenarnya itu bukan arti dari semua emosi. Ya nggak sih? Coba deh, mungkin ada yang pernah mengalami gitu di awal menjalani hubungan, suatu hal yang sangat sering kita jumpai, yaitu pasti di awalnya kita bahagia, kasmaran, hati menggebu-gebu, berbunga-bunga gitu kan. Itu adalah sebuah emosi. Emosi bukan sesuatu yang buruk. Emosi itu adalah reaksi kita terhadap sesuatu gitu. Mau reaksi kita terhadap seseorang, reaksi kita terhadap sebuah kejadian gitu. Dan emosi ini ada dua sisi positif dan sisi negatif. Emosi apa sih yang sisinya itu positif gitu? Seperti yang aku bilang tadi, ada bahagia, senang, kasmaran, dan lain-lain. Lalu emosi yang negatif seperti apa? Ya sebaliknya, ada perasaan sedih, marah, takut. Dan sebenarnya kita tidak boleh terlalu larut dalam sebuah emosi gitu. Walaupun itu emosi yang positif ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Aku bukan anak psikologi, aku juga bukan anak sastra, tapi aku hanya anak matematika biasa yang mencoba melihat dari banyak sudut pandang tentang sebuah permasalahan. Hanya itu saja. Mungkin pada episode kali ini sedikit panjang pembahasan kita karena emosi dan komunikasi ini tidak bisa dipisahkan lah ya dalam sebuah hubungan gitu. Jadi jangan di skip, terus dengarkan. Nah, di awal hubungan kita sudah merasakan emosi yang baik nih, emosi yang positif, ada bahagia dan lain-lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadari yang namanya emosi itu kan tidak konstan. Ya, aku pakai bahasa matematika ya. Tapi bener kan, emosi itu berubah-ubah gitu, berfluktuasi, naik turun. Dan apa sih gitu yang di dunia ini gak naik turun gitu? Iman seseorang aja bisa naik turun, rezeki aja bisa naik turun gitu. Terus roda kehidupan itu kan berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya karena kita itu manusia gitu, kehidupan manusia memang seperti itu. Kemudian kenapa aku bilang kita gak boleh terlalu larut dalam emosi? Karena menurut aku kita gak bisa mengambil keputusan yang tepat saat dalam emosi itu gitu. Walaupun itu emosi yang positif sekalipun. Bukannya kita gak bisa ya ngambil keputusan, tapi
kita itu gak bisa mengambil keputusan yang tepat gitu, yang benar-benar tepat, dan itu akan berdampak akhirnya di dalam sebuah hubungan. Seperti contohnya nih ya, saat lagi bahagianya nih, biasanya ini cowok nih yang sering ngerjain. Saat kamu lagi bahagia, kamu mengambil keputusan untuk berjanji ini dan itu kepada pasangan kamu. Biasanya yang sering begini cowok nih, tapi nggak tahu juga ya. Saat mereka sedang bahagianya, mereka itu mengambil keputusan untuk berjanji ini itu terhadap pasangannya gitu. Atau saat emosi, kamu seketika mengambil keputusan untuk mengakhiri segalanya tanpa pikir panjang. Dan itu biasanya emosi yang marah, sedih, kecewa gitu kan. Jadi di saat kamu tidak bisa menepati janji yang telah kamu buat, atau menyesal telah mengakhiri hubungan, itu adalah dampak kamu terlalu larut dalam sebuah emosi itu. Lalu apa nih kaitannya emosi dengan komunikasi? Nah, tanpa kamu sadari, emosi yang kamu rasakan menentukan kualitas komunikasi kamu. Seperti saat bahagia, komunikasi kamu begitu baik, begitu romantis, begitu so sweet, kalau dalam sebuah hubungan ya. Atau saat emosi yang marah, kecewa, kamu bisa saja melontarkan kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang menyakiti perasaan tentunya. Padahal sebenarnya banyak cara untuk mengontrol emosi dalam hubungan, dan kita harus cerdas untuk mengontrol emosi itu. Bahagia yang sewajarnya, sedih yang sewajarnya, itu harus kita kontrol gitu. Dengan begitu komunikasi akan terus bisa memperbaiki yang seharusnya diperbaiki. Kita sering dengarkan hal yang paling penting dalam sebuah hubungan itu komunikasi. Aku tidak menyalahkan itu gitu, tapi kita sendiri belum bisa mempraktekkan bagaimana komunikasi yang baik dalam sebuah hubungan itu. Komunikasi juga bukan segala yang diungkapkan dengan kata-kata gitu aja gitu. Kan kebanyakan orang mikirnya komunikasi itu kita ngobrol secara verbal. Tapi sebenarnya ada juga nih jenis komunikasi verbal yang sering kita lakukan gitu. Tapi ada juga komunikasi nonverbal yang tanpa kita sadari itu ada, dan sudah menjadi kebiasaan di lingkungan sosial kita. Ketika menyelesaikan masalah itu harus dengan komunikasi verbal, harus berbicara, harus saling bertemu begitu, menyelesaikan masalah, bicarakan masalah. Seperti itu yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi ketika ada masalah dalam sebuah hubungan dan salah satu pihak tidak membahas masalah itu, bukan berarti dia tidak ingin menyelesaikan masalahnya. Misalnya nih, pasangan kita lagi gak pengen ngejawab apa yang kita tanyain dalam sebuah masalah. Ada masalah lalu kita menanyakan, tapi dia tidak ingin menjawab, atau dia tidak ingin merespon apa yang lagi kita bicarakan gitu. Kita harusnya bisa menyadari hal itu, karena ada tipe orang yang kalau lagi ngejalani hubungan atau komunikasi lah sama seseorang, mereka itu lebih menghindari masalah, ingin ada waktu untuk sendiri, untuk menenangkan diri mereka gitu, menenangkan pikiran mereka. Mereka memikirkannya dulu, mereka butuh ruang sendiri lah ya istilahnya, baru mereka menyelesaikannya, baru mereka obrolin masalahnya. Dan ini adalah hal yang seringkali menjadi kekesalan tersendiri bagi orang yang pengennya masalah ini selesainya itu secepat mungkin. Harus diomongin nih masalah ini, gak bisa dibiarin nih gitu. Gimana hubungan kita mau beres kalau masalahnya aja gak diomongin gitu kan, kebanyakan. Karena perbedaan itu membuat komunikasinya gak ketemu, malah akhirnya makin berabe ntar urusannya, gak selesai-selesai. Jadinya beradu argumen, saling membela diri gitu. Malah gak ada ruang untuk saling mengerti satu sama lain. Jadi kontrol emosi masing-masing untuk memiliki hubungan yang lebih berkualitas. Dan aku pribadi pun merasakan hal yang sama. Aku dulu tidak
seperti ini gitu. Dulunya terlalu terbawa emosi, kemudian berusaha mengontrol emosi sebaik mungkin, saling mengerti, saling memahami. Dan kita gak bisa ngerubah seseorang dalam waktu 2 hari, 3 hari. Hanya kita yang bisa merubah diri kita sendiri. Dan aku juga sadar untuk sampai ke tahap ini pun butuh waktu bertahun-tahun gitu sama pasangan aku. Karena aku ngejalaninya dari awal, gak langsung sepintar dan sepaham ini tentang hubungan. Seperti yang kalian lihat sekarang ini, aku yang sepertinya begitu paham dengan hubungan, aku yang sepertinya sepintar itu mengelola hubungan gitu. Ini semua berproses. Aku ngejalani hubungan gak langsung pintar seperti ini. Dulu aku juga sempat terbawa emosi, terkontrol emosi, bukan aku yang kontrol emosi. Jadi untuk teman-teman dalam sebuah hubungan, jangan merasa paling benar sendiri gitu. Karena untuk sebuah hubungan yang harmonis itu bukan hanya ada satu orang, tapi 2 orang yang saling berjuang. Untuk yang sedang menjalani hubungan di fase-fase awal nih, yang lagi kasmaran, lagi bahagia gitu, coba dikontrol dulu emosinya, ditahan dulu sewajarnya aja, agar hubungan kalian cepat bertumbuh gitu. Komunikasi untuk saling mengerti. Dengan itu kita bisa mengutarakan apa yang ada di hati dan pikiran kita, dan juga paham apa yang ada di pikiran dan hati pasangan kita. Nah begitu. Jadi sekian dulu bahasan kita pada episode kali ini. Semoga kita bisa saling mengambil hal yang baik begitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Nantikan terus podcast tentang kita. Sampai jumpa lagi via suara. Dadah.